Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Natasha dari kelas 10 IPS 4 ingin menjelaskan mengapa saya mentauladani R.A. Kartini. Saya akan menceritakan sedikit biografi tentang R.A. Kartini. Yang pertama, saya akan membahas tentang biodata R.A. Kartini. R.A. Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Dejojo Adiningrat, yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia memiliki orang tua yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah, dan memiliki saudara kandung yang bernama R.M. Slamet Sosroningrat, P.A. Sosrobusono, R.A. Sulastri, Dr. Andes Sosrokartono, R.A. Rokmini, R.A. Kardinah, R.A. Kartinah, R.M. Mujono, R.A. Sumatri, dan R.M. Rawito, dan memiliki suami yang bernama Adipati Aryo Singgi Dejojo Adiningrat dan anaknya yang bernama Susalit Dejojo Adiningrat. Yang kedua ada biografi R.A. Kartini secara singkat. Pada masa kecilnya, R.A. Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Dejojo Adiningrat. Mengenai sejarah R.A. Kartini dan hidup Kartini, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawan yang dipergunakan adalah Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Tejodronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini. Ayah R.M. Sosroningrat merupakan orang terpandang, sebab posisinya kala itu sebagai bupati sangat berpengaruh di kota Jepara. Ibu Kartini yang bernama M.A. Sangira, lalu ibunya yang bernama Ngasirah. Beliau merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Tulukawur, kota Jepara. Menurut sejarah, Kartini merupakan keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Bahkan ada yang mengatakan bahwa garis keturunan ayahnya berasal dari kerajaan Majapahit. M.A. Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa saja. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda seketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Wurjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. Dalam biografi R.A. Kartini diketahui ia memiliki saudara berjumlah 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Dia sendiri merupakan anak kelima, namun ia memiliki anak perempuan tertua dari 11 saudara. Sebagai seorang bangsawan, ia juga berhak memperoleh pendidikan. Mengenai riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ELS atau Europe's Language School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab ketika itu, menurut kebiasaan ketika itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Adapun pemikiran-pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi wanita. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya,
Kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20 tahun, ia bahkan banyak membaca buku karya Louis Couperus yang berjudul The Steel Crouch karya Van Eden Auguste de Wit. Ia juga membaca berbagai roman-roman beraliran feminis yang semuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-surat Cinta. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memiliki perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian dan masalah sosial yang terjadi menurutnya. Seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan otonomi, serta kesetaraan hukum. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan mengenai kondisi wanita pribumi. Dia melihat contoh kebudayaan Jawa yang ketika itu lebih banyak menghambat kemajuan dari perempuan pribumi ketika itu. Ia juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan pribumi, khususnya di Jawa, agar lebih maju. Ia menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengangkang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi itu dianggap sebagai hal yang baru, yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang yaitu makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, peri kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Inilah yang menjadi keistimewaan R.A. Kartini. Kartini juga menyinggung tentang agama. Misalnya ia mempertanyakan mengapa laki-laki dapat berpoligami dan mengapa kitab suci itu harus dibaca dan dihafal tanpa perlu kewajiban untuk memahaminya. Teman wanita Belandanya, Rosa Danon dan Stella Zigharder juga mendukung pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Sejarah mengatakan bahwa Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya, namun ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia ataupun ke negeri Belanda. Hingga pada akhirnya ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya, baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun juga kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu ia menerima beasiswa untuk belajar ke sana. Pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia 24 tahun, ia dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgidijojo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga Bupati Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini yakni KRM Adipati Aryo Singgidijojo Adiningrat memahami apa yang keinginan istrinya itu, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah kantor pemerintah Kabupaten Rembang yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Pernikahan R.A. Kartini hingga wafatnya. Dalam biografi R.A. Kartini diketahui dari pernikahannya dengan KRM Adipati Aryo Singgidijojo Ningrat, R.A. Kartini kemudian melahirkan anak yang bernama Susalit Dejojo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian
kebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini. Untuk menghormati jasa-jasanya, yayasan tersebut memiliki milik keluarga Van Deventer, seorang tokoh politis etis di era kolonial Belanda. Terbitnya buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Sepeninggal R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abedanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, ia mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini. Ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang bernama Door Duisternis tot Licht, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dengan Kegelapan Menuju Cahaya, yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan olehnya kemudian banyak menarik perhatian masyarakat. Ketika itu ia terutama kaum Belanda, karena ia menulis surat-surat tersebut adalah wanita pribumi. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu seperti W.R. Supratman. Beliau kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Inilah yang menjadi salah satu prestasi dari R.A. Kartini. Atau jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini, yakni pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Keturunan R.A. Kartini hingga saat ini. Seperti diketahui sebelum wafat, R.A. Kartini mempunyai anak yang bernama R.M. Susalit Dujojo Adiningrat. Hasil pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Dujojo Adiningrat. Anak Kartini yang bernama Susalit Dujojo Adiningrat sempat menjabat sebagai Mayor Jenderal pada masa kependudukan Jepang. Ia kemudian mempunyai anak yang bernama R.M. Budi Setio Susalit, cucu R.A. Kartini, yang kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Rai Sri Biatini Budi Setio Susalit. Dari hasil pernikahannya tersebut, beliau mempunyai 5 orang anak yang bernama masing-masing bernama R.A. Kartini Setiawati Susalit, kemudian R.M. Kartono Budiman Susalit, R.A. Rukmini Susalit, R.M. Samingun Bawadiman Susalit, dan R.M. Rahmat Harjanto Susalit. Film Kartini. Kisah dari perjuangan R.A. Kartini sudah pernah diangkat ke layar lebar. Tercatat ada 3 film yang mengangkat mengenai sosok dari R.A. Kartini, seperti film R.A. Kartini yang dibuat 1984. Film itu menceritakan Kartini memperjuangkan emansipasi kaum wanita pada masanya. Kemudian ada film berjudul Surat Cinta Kartini yang dibuat pada tahun 2016. Dan yang terbaru berjudul Kartini, sebuah film dirilis pada bulan April 2017 yang mengisahkan sosoknya. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan sosok Kartini diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Adapun buku-buku tentang R.A. Kartini, yang pertama Habis Gelap Terbitlah Terang, Surat-surat Kartini, Renungan tentang Untuk Bangsanya, Letters from Kartini, and Indonesian Feminist 1900 sampai 1904, Panggil Aku Kartini Sajak, karya Pramoedya Anantatur, Kartini, surat-surat kepadanya R.M. Abedanon Mandiri dan suaminya,
Aku mau feminisme dan nasionalisme, surat-surat Kartini kepada Stella Zihandler pada tahun 1899 sampai 1903. Ada beberapa alasan mengapa saya mentauladani R.A. Kartini. Yang pertama, Kartini mendobrak feodalisme. Kartini bergelar Raden Ajeng, tapi dia meminta dipanggil Kartini saja. Surat kepada Stella Zihandler, sahabat penanya di Belanda, pada 25 Mei 1899, Kartini menulis, "Panggil aku Kartini saja, itu namaku. Kami orang Jawa tidak punya nama keluarga. Kartini adalah sekaligus nama keluarga dan nama kecilku." Kartini mengizinkan adik-adiknya memanggil dengan kata kamu. Kartini juga meminta adik-adiknya tidak perlu bicara dengan kromo inggil atau bahasa halus dan tidak perlu melakukan sembah setelah berbicara. Ketika memandang kenyataan bahwa orang-orang yang lebih tua darinya harus menyembah dirinya karena kebangsawannya, dia menulis, "Sangat tertusuk perasaan saya melihat orang-orang yang lebih tua dari saya berjongkok-jongkok untuk saya." Suratnya pada Stella 12 Januari 1900. Tindakan Kartini itu revolusioner. Sebelumnya tak pernah terjadi perubahan sedrastis itu dalam kehidupan kaum ningrat Jawa. Tutur penulis Sisti Somandri Suroto dalam buku Kartini, sebuah biografi. Yang kedua, Kartini cerdas, mencintai buku, dan kritis. Kartini mulai menulis pada tahun 1895, saat dia berusia hanya 16 tahun. Tulisannya mengenai upacara perkawinan suku Koja di Jepara. Sejarawan Didi Kwartanda mengatakan bahwa artikel tersebut luar biasa dan bisa dibilang sebuah karya ilmiah. Kartini bukan hanya wartawan pertama, tapi juga antropologi pertama Indonesia, mengutip kata-kata Didi. 16 tahun adalah usia remaja. Itu setara dengan kelas 1 SMA atau kelas 10. Beberapa banyak dari kita, anak-anak kita, murid-murid kita, para perempuan yang sudah mulai menulis pada usia 16 tahun. Baiklah, tidak perlu menulis, bagaimana dengan membaca? Beberapa banyak dari perempuan Indonesia yang melek huruf mau membaca minimal 1 buku dalam 1 bulan. Kami suka sekali akan membaca karya-karya bagus dan adalah menikmati kami yang utama. Yang kami maksud adalah adik-adik perempuan, saya dan saya sendiri. Tulis Kartini dalam suratnya kepada Stella 20 Mei 1899. Kartini menulis dan menggambar, tapi dia mengaku lebih tertarik kepada pena, yaitu menulis daripada kepada pensil. 1 Oktober 1902 dalam suratnya kepada Stella. Barangkali orang mengira apabila mereka berulang kali meyakinkan kepada saya bahwa tulisan saya bagus akan membuat saya senang. Apa gunanya itu bagi saya? Saya ingin tulisan saya tetap berkesan. Stella dan dalamnya hanyalah dicapai dalam penggalian. Hati saya, jiwa saya harus disungkur, digali, dan kalau itu darah bersembur seperti pemancar air, barulah tulisan itu mempunyai nilai tetap, menyedihkan, tetap nyata. Yang ketiga, Kartini menjunjung tinggi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Suratnya kepada Nyonya Rosa Manuela Abedanon Mandiri pada tahun 1900. Saya sayang kepada perempuan. Saya menaruh perhatian besar kepada nasibnya. Tidak terbilang perempuan, saya menaruh perhatian besar kepada nasibnya. Tidak terbilang perempuan yang ditindas, suatu perlakuan yang masih terdapat di berbagai negeri. Dalam abad terang ini, saya bela dia dengan senang dan setia. Kartini pada akhirnya memang menikah dengan Raden Mas Dujojo Adiningrat demi sang ayah. Tapi sebelum menikah, Kartini dengan berani mengajukan syarat-syarat. Salah satunya yang dianggap sangat radikal adalah menyangkut upacara pernikahan. Kartini tidak mau ada prosesi jalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki mempelai pria. Dan dia juga ingin berbicara dalam bahasa Jawa ngoko dan bukan kromo inggil kepada suaminya.
Baginya, seorang istri haruslah sederajat. Aku akan mengajari anak-anakku, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling menghormati sebagai sesama dan membesarkan mereka dengan perlakuan yang sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Tulisnya kepada Stella pada 23 Agustus 1900. Yang keempat, Kartini mengharuskan wanita untuk terdidik, karena mereka akan menjadi ibu. Dari perempuan, manusia itu pertama-tama menerima pendidikan. Di pangkuan perempuanlah seorang mulai belajar merasa, berpikir, dan berkata-kata. Dan makin lama, makin jelas bagi saya bahwa pendidikan yang mulai itu bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimanakah ibu-ibu Bumi Putra dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan? Begitu dia menulis kepada Nyonya Rosa Albinanon Mandiri pada 21 Januari 1901. Coba kita bayangkan, bagaimana rasanya menjadi Kartini pada masa itu. Bagaimana kira-kira reaksi dan tekanan sosial yang diberikan oleh masyarakat sekitar pada seorang perempuan yang dianggap telah melangkahi kodratnya. Di usianya yang ke-24 tahun, pada masa itu Kartini sudah dijuluki perawan tua. Karena belum menikah, dan bukannya menikah, dia malah berusaha mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Belanda. Sebuah mimpi yang keterlaluan, dan bukannya berhenti sampai situ, dia malah membuka sekolah untuk perempuan. Apa-apaan sih ini? Mungkin orang-orang sekitarnya tak habis pikir. Sebuah impian yang gila, bukan? Tanpa perempuan yang memiliki gagasan sinting pada zamannya, ia telah mewariskan pada Indonesia sebuah landasan yang tentang sekolah lagi kaum wanita. Ia tak peduli dengan cibiran dan gosipan yang dilancarkan kepadanya. Baginya perempuan harus bersekolah, harus belajar, karena itu syarat lainnya yang diminta untuk pernikahannya adalah meminta suaminya mendukung cita-citanya, membuka sekolah dan mengajar di Rembang, sama seperti yang dilakukan di Jepara, sebuah permintaan yang berani. Yang kelima, Kartini menentang poligami. Tetapi dalam dunia kami, tiap orang perempuan yang telah menikah mengetahui bahwa dia bukan satu-satu istri suaminya, dan bahwa hari ini atau besok suami tercinta dapat saja membawa pulang seorang perempuan untuk jadi temannya. Di kalangan bangsawan, lebih-lebih dalam lingkungan raja, laki-laki mempunyai lebih dari 26 orang istri. Bolehkah keadaan ini berlangsung terus? Stella, suratnya kepada Stella Zihandler pada 23 Agustus 1900. Kartini mengkritik keras poligami, tapi tidak berdaya melawannya. Adipati di Jojo Adiningrat memiliki 3 selir dengan 7 anak. Kartini mempunyai kekuatan melawan demi cintanya kepada ayahnya yang sakit. Kartini memutuskan untuk menikahi di Jojo Adiningrat, bukannya tanpa pertimbangan dan negosiasi. Di suratnya kepada Nyonya Anne van Col 1 Agustus 1903, dia menulis tentang di Jojo Adiningrat. Sebenarnya, dia adalah orang yang penyayang dan baik hati. Selain berbudi, otaknya tajam dan encer. Suratnya kepada Nyonya Ovingswer pada 1903, perempuan yang dipanggilnya Mudje atau ibu sayang, dia berkata, "Saya tidak bertindak buru-buru. Lama saya berpikir, saya pertimbangkan melarat dan manfaatnya, kemudian saya memilih." Kartini menyerah dan tidak kalah. Dia mempertimbangkan untung rugi menikah di Jojo Adiningrat, dan demi ayah juga cita-citanya yang masih dijalaninya dengan segenap hati. Dia menikah pada tanggal 8 November 1903. Nyonya Albinanon Mandiri, dia berkata, "Jangan cemas, calon suami saya tidak akan membatasi gerak saya, bahkan sebaliknya, karena cita-cita saya membumbung tinggi itulah, maka pandang terhadap saya naik. Karena itu, maka akan lebih banyak lagi kesempatan yang diberikan kepada saya dan akan diperluasnya." Yang terakhir, Kartini sang businesswoman yang tulus dan adil. Sebuah kampung bernama Belangku Gunung menarik perhatian Kartini. Kampung itu berisi para pengukir yang luar biasa, tapi hidup miskin di gubuk bambu beratap daun nipah. Ukiran yang bernilai seni itu dijual murah di Jepara. Kartini tersentuh dan membuat kampanye publikasi terhadap seni ukir Jepara dan para senimannya. Salah satu tulisannya adalah prosa berjudul Van en Vargeten uit Age atau Pojok yang Dilupakan, tentang Jepara dengan seni ukir kayunya yang abadi. Prosanya mendapat simpati banyak orang.
Dia menghubungi sahabat-sahabatnya di Batavia dan Semarang. Kartini kemudian memanggil para pengukir Balanggu Gunung untuk menghadap ke kabupaten. Mereka diberi tugas membuat furnitur dari tempat tok rokok, tempat jahitan, hingga meja kecil. Lewat perantaran OS NFWs, barang-barang itu dijual Kartini ke Semarang, Batavia, dan Belanda. Harganya jauh lebih mahal dibanding di Jepara. Usaha itu berkembang pesat, pesanan membajir di mana-mana, dan membuat surat kepada Nyonya Rosa Manuela Abendanon. Ia menulis, "Menggembirakan sekali, sekarang sudah ada 3 cangan kerajinan tangan di daerah saya yang mulai hidup kembali, dan kami masih mencari lagi apa yang dihidupkan kembali." Kartini adalah seorang perintis usaha yang cemerlang. Dia tergerak oleh ketidakadilan dan kemiskinan. Dia mempercayai bakat para seniman Belangku Gunung harus dihargai lebih dan mengusahakan kesejahteraan mereka dengan kemampuan. Relasi yang dimiliki seorang bangsawan yang harus mempunyai intuisi bisnis dan yang terutama peduli dengan penduduknya. Hari itu, tanggal 17 September 1904, 4 hari melahirkan anak satu-satunya, Raden Mas Susalit. Kartini mengeluhkan sakit di perutnya. Dokter mencoba menolong, tapi Kartini meninggal di tempat tidurnya. Diperlukan suaminya, Bupati Rembang, Adipati Dujuju Adiningrat. Perubahan akan datang di bumi Putera. Kartini menulis dalam 4 surat kepada Stella pada 9 Januari 1901. "Jika tidak karena kami, pasti dari orang lain. Emansipasi telah berkibar di udara, sudah ditakdirkan. Karena itu kita memanggil Kartini Ibu, karena Kartini adalah pendekar bagi kaumnya, bagi kita perempuan Indonesia." Sekian dari saya tentang biografi dan mengapa saya mentauladani R.A. Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.